Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Serdadu Timur Channel. Oke teman-teman, seperti biasa di video kali ini saya akan memberikan satu informasi penting lagi seputar dunia TNI. Namun sebelum masuk di pembahasan, saya ingin mendoakan buat teman-teman semua, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, jangan sampai sakit, serta dimurahkan rezekinya. Buat teman-teman saya yang lagi nonton video ini, yang lagi sakit, saya harap atau saya doakan semoga kalian cepat sembuh sehingga bisa beraktivitas seperti mana biasanya ya. Buat adik-adik saya yang lagi sakit, cepat sembuh ya, dan biar kalian bisa olahraga lagi, membina fisik biar bisa lulus jadi TNI di tahun ini, amin. Dan teman-teman, yuk langsung saja kita let's go, kita masuk di pembahasan berikutnya. Let's go. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang mitos versus fakta dalam seleksi tes TNI teman-teman. Nah, jadi seperti apa itu mitos atau faktanya ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan bacakan ya teman-teman. Saya sudah tulis ya, karena saya nggak hafal teman-teman, biar cepet ya, males ngapalin. Jadi saya bacakan aja ya guys. Intinya kan saya memberikan informasi yang berguna buat kalian ya teman-teman. Jadi mitos versus fakta dalam seleksi TNI. Nah, jadi banyak calon siswa atau casis TNI yang gagal bukan karena kalian itu kurang mampu teman-teman, melainkan kalian terlalu percaya pada informasi yang tidak benar yang beredar di tubuh casis ya teman-teman. Akibatnya kalian menjadi kurang percaya diri atau justru salah dalam mempersiapkan diri. Nah, berikut beberapa mitos yang paling sering beredar beserta faktanya teman-teman. Jadi mitos yang pertama itu, kalau kalian tes TNI itu harus punya orang dalam teman-teman. Nah, biar bisa lolos kalian harus punya orang dalam atau seperti calo gitu ya. Jadi faktanya seleksi TNI itu dilaksanakan itu secara sangat ketat teman-teman. Semuanya diperiksa, semuanya dites, dan semuanya sesuai dengan aturan ya teman-teman. Nah, jadi tesnya itu secara ketat, bertahap, dan menggunakan sistem penilaian sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, kelulusan ditentukan oleh hasil seleksi ya teman-teman, bukan oleh orang dalam ya teman-teman. Oleh hasil seleksi, kemampuan kalian, kesehatan kalian, jasmani kalian bagus atau enggak, mental ideologi kalian, serta administrasi kalian apakah memenuhi syarat atau tidak ya teman-teman. Apakah nilai jasmani kalian bagus atau tidak, apakah kesehatan kalian bagus atau tidak. Nah, itu semua tergantung dalam diri Anda teman-teman. Kalau memang lari kalian bagus, kesehatan kalian itu bagus, nah administrasi kalian lengkap, kalian pasti lulus tanpa orang dalam ya, tanpa calo teman-teman. Jadi seperti itu ya guys. Kemudian mitos yang kedua yaitu nilai sekolah tidak penting, atau nilai ijazah atau nilai raport kalian itu nggak penting ya. Faktanya nilai akademik dan kelengkapan administrasi tetap menjadi bagian dari persyaratan awal. Nah, jadi administrasi kalian itu, nilai kalian, nilai ijazah dan raport itu tetap diperiksa dan tetap menjadi acuan apakah layak atau tidak menjadi seorang prajurit TNI teman-teman. Jadi pastikan seluruh dokumen dan nilai kalian memenuhi standar ketentuan dalam pendaftaran TNI teman-teman. Nah, jadi buat kalian yang bilang nilai sekolah itu tidak penting, jadi ini jawabannya teman-teman, penting ya teman-teman, jangan dianggap sepele juga ya guys. Kemudian mitos yang ketiga yaitu yang berbadan atau bertubuh besar sudah pasti dinyatakan lolos. Nah, jadi buat kalian yang katanya punya body atletis yang sudah six-pack itu, nah itu dinyatakan lolos ya. Buat kalian yang masih, mohon maaf, cungkring-cungkring yang badannya datar, itu sudah pasti gagal. Enggak teman-teman, saya sendiri mengalami ya. Waktu itu saya sempat minder juga begitu tes itu, kan kesehatan itu kita buka baju kan teman-teman. Nah, itu saya lihat kanan kiri kita itu, wah bodinya bagus-bagus sekali teman-teman, sudah berotot dan sudah six-pack teman-teman, sedangkan saya datar ya, bahkan kurus ya teman-teman. Saya juga sempat minder teman-teman, wah kayaknya saya nggak lulus nih, yang lain bodinya bagus-bagus teman-teman. Tapi nyatanya justru yang body seperti itu, percaya nggak percaya, banyak yang tidak lolos teman-teman. Ada juga yang lolos, tapi banyak juga yang tidak lolos teman-teman. Justru orang yang bodinya biasa-biasa aja itu yang lulus ya teman-teman, karena itu yang bagus nanti dibentuk ya teman-teman. Nah gitu, belum berbentuk dia ya. Ini fakta teman-teman, nggak semua yang berbodi bagus itu lulus. Saya sudah membuktikannya sendiri teman-teman. 11 tahun yang lalu waktu saya daftar jadi TNI, itu saya kurus teman-teman. Itu berat badannya kurang 3 kilo teman-teman, bahkan nggak berbentuk sama sekali badan saya. Tapi alhamdulillah saya lulus teman-teman. Jadi kalian jangan minder ketika kalian badannya
nggak bagus teman-teman, sedangkan teman-teman kalian badannya itu suspek bagus-bagus besar-besar, nanti kan saya pasti nggak lulus kalau saya ini. Jangan teman-teman, nggak tentu ya, nasib orang itu berbeda-beda teman-teman, tidak ditentukan oleh itu ya. Jadi itu dia faktanya teman-teman. Intinya yang tubuh besar itu dilihat juga dari kondisi badannya, berat badannya, kesehatannya, kebugarannya, apakah sesuai standar. Kalau badannya bagus, besar tapi penyakitan, ya nggak lulus teman-teman, makanya nggak usah minder ya teman-teman. Kemudian lanjut lagi di pembahasan berikutnya, yaitu latihan fisik cukup dilakukan menjelang tes. Nah itu mitosnya ya teman-teman, padahal faktanya persiapan fisik itu membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ya teman-teman. Jadi laksanakan latihan secara rutin bertahap jauh lebih efektif ketimbang latihan berat dalam waktu singkat 1 bulan begitu ya teman-teman. Jadi saya juga sudah merasakan sendiri ya, saya itu dalam bidang lari teman-teman, fisik saya itu lemah ya. Jadi kalau waktu sebulan 2 bulan itu nggak cukup bagi saya buat mempersiapkan diri untuk bisa ikut tes ya. Memang ada orang yang bakat alam seperti itu ya, nggak pernah lari tapi begitu lari itu kenceng ya, itu ada teman-teman. Bahkan dalam satuan saya, kawan saya itu ada ya, males banget kalau kegiatan lari teman-teman, tapi begitu pengambilan nilai larinya kenceng gila teman-teman. Saya sudah latihan berkali-kali, berbulan-bulan, bertahun-tahun tuh tetap kalah sama dia yang nggak pernah lari atau jarang lari teman-teman. Kadang bakat alam tuh ada ya teman-teman, tapi lebih baik kita mempersiapkan diri secara, maksudnya dalam bidang fisik itu dari beberapa bulan, bahkan 6 bulan atau 1 tahun yang sebelum kita melaksanakan tes ya teman-teman, sehingga kita betul-betul siap pada saat kita tes ya teman-teman. Terutama mental kita ya pada saat berlari itu biar dilatih teman-teman, biar ketika sudah saatnya tes mental kita udah siap untuk melaksanakan tes ya teman-teman. Jadi seperti itu ya guys. Kemudian yang kelima, atau mungkin ini yang terakhir ya teman, mitosnya itu tes psikologi itu bisa dihafalkan jawabannya. Memang beberapa itu ada yang bisa kita hafalkan dengan mudah ya teman-teman. Oh kalau gambar ini jawabannya ini. Tapi yang lebih banyak kita harus belajar juga teman-teman, seperti hitungan koran itu nggak bisa dihafalkan teman-teman. Itu kalian harus cepat menghitungnya ya teman-teman. Grafiknya harus bagus teman-teman, harus standar minimal ya, nggak naik turun kayak orang sakit gitu teman-teman. Jadi minimal harus datar, standar, stabil ya teman-teman. Dan tes psikologi itu juga banyak sekali macam-macam soalnya ya. Jadi ada yang menghitung, ada yang mencocokkan gambar, ada yang mengarang, ada yang menggambar. Jadi kalian harus pelajari teman-teman. Kalau dihafal ya betul, memang bisa, ada beberapa soal yang bisa dihafal, tapi banyak soal yang tidak bisa dihafal, tapi harus kalian pelajari teman-teman, harus sering berlatih ya teman-teman. Jadi seperti itulah teman-teman beberapa mitos yang katanya sering terjadi dalam pendaftaran TNI teman-teman. Nah, jadi kesimpulan yang bisa saya simpulkan di sini yaitu kalian jangan mudah percaya pada isu atau kabar yang belum jelas kebenarannya. Fokuslah dalam mempersiapkan diri kalian dengan cara belajar dan berlatih, menjaga kesehatan, berlatih fisik secara konsisten, dan mengikuti informasi resmi mengenai seleksi TNI dari website resmi TNI ya teman-teman. Persiapkan diri kalian yang matang dan disiplin akan memberikan peluang yang lebih baik untuk meraih hasil yang kalian inginkan, yaitu menjadi prajurit TNI teman-teman. Saya doakan buat kalian yang lagi nonton video ini, semoga di tahun ini kalian bisa lulus menjadi seorang prajurit TNI. Amin. Tetap berlatih, tetap belajar, dan jangan lupa berdoa. Oke, sekian aja video dari saya. Semoga video ini bisa menambah wawasan kalian. Dan jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian sesama casis, biar bisa lulus bareng, biar bisa mengetahui informasi bareng. Saya Serdadu Timur, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.